Halo, salam saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua. Di dalam kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan yang diambil dari Roma 6 ayat 13b. Di situ dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, di situ dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Di sini kita harus sadar bahwa tanpa Yesus sebenarnya kita ini sudah dianggap mati. Artinya roh kita itu sudah kehilangan jati diri dari Tuhan. Kita kehilangan identitas. Jadi kita itu adalah orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup oleh karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa ketika kita itu ditebus dari keadaan kita yang sudah mati, dari keadaan kita yang tidak baik, kita itu adalah milik Kristus. Kita itu adalah kepunyaan Tuhan Yesus, karena Dialah yang sudah menebus kita. Jadi tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita itu adalah milik Kristus. Kalau kita kepunyaan Kristus, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Kalau kita lihat, misi Yesus Kristus adalah misi keselamatan, sehingga Dia memberikan dirinya untuk disalib untuk keselamatan setiap umat manusia. Kita ini sudah diselamatkan, sehingga kita juga harus dipakai oleh Kristus sebagai alat kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kita dipakai sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu kepada banyak orang. Kalau kita perhatikan bagian-bagian tubuh kita ini, apakah memang sudah kita serahkan untuk pekerjaan-pekerjaan keselamatan? Apakah perkataan kita itu membuat orang lebih dekat dengan Tuhan, atau bahkan bisa membuat orang lebih jauh dari Tuhan? Apakah ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah bagian dari Kristus? Kita itu adalah memiliki identitas Kristus. Karena kalau kita katakan kita adalah milik Kristus, kita harus menunjukkan bahwa perbuatan kita itu adalah seperti yang dilakukan Kristus. Saudara, saya teringat akan satu cerita, yaitu di mana ada rombongan dari perusahaan yang punya tugas di kota lain dan dia harus kembali ke kota asalnya. Dia begitu terburu-buru sehingga rombongan itu terburu-buru dia hendak masuk pesawat karena memang jam untuk menaiki pesawat tersebut sudah terlambat. Jadi karena terburu-burunya, mereka tidak melihat ada seorang gadis yang membawa dagangannya sedang berjalan, dan gadis itu juga adalah gadis yang memiliki cacat mata, artinya matanya tidak bisa melihat, alias buta gitu. Jadi ketika mereka lewat dan gadis itu juga tidak bisa melihat, mereka menyenggol gadis itu sehingga jualannya berjatuhan di halaman depan bandara tersebut. Karena terburu-buru, mereka
pergi saja dan berharap orang lain melakukan. Tapi bapak ini yang ikut rombongan itu melihat itu, dia berhenti dan menolong gadis tersebut. Dia menolong gadis tersebut, dia angkat, dia kumpulkan, dan dia telepon istrinya, "Mas, saya mungkin agak terlambat pulang, saya akan pulang tepat waktu ke pesawat berikutnya." Jadi dia menolong gadis tersebut, dia angkat dan dia dudukkan, dia kumpulkan. Dagangnya ada yang sudah rusak karena terpijak orang banyak. Jadi dia kumpulkan itu, dia bereskan, bahkan dia beri ganti rugi kepada gadis tersebut. Jadi gadis tersebut tiba-tiba berkata, "Bapak, apakah engkau Yesus?" Orang tersebut benar-benar takjub perkataan gadis tersebut, dan dia mulai sadar bahwa memang dalam kehidupan ini, kalau kita perhatikan, ketika kita melakukan sesuatu seperti bapak ini tadi, tanpa sadar dia itu tidak orang seperti Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang menolong banyak orang yang dalam kesusahan, sehingga tiga gadis buta ini mendapatkan pertolongan seperti itu yang dia rasa itu adalah dari Yesus. Saudara, kita perhatikan kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita itu kita melakukan hal-hal yang membuat nama Yesus itu dipemuliakan? Ataukah kita tanpa sadar atau sadar memakai apa yang ada dalam kehidupan kita itu untuk kesombongan? Mungkin ada yang punya paras yang cantik, yang ganteng, dia hanya memamerkan itu, menyumbangkan diri, bahkan merayu orang lain, atau melakukan hubungan seks bebas segala macam yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi kalau kita menyerahkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal tersebut, itu kita sudah menyerahkan hidup kita untuk pekerjaan iblis. Tetapi jika apa yang ada dalam kehidupan kita itu kepandaian kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, harta kita, kita gunakan untuk membantu orang lain, itu artinya kita memakai diri kita itu untuk kerajaan Allah. Kita memakai kehidupan kita untuk membantu orang lain. Ini adalah teguran bagi kita semua, pengingat bagi kita semua. Apakah kita bisa memberikan tubuh kita untuk senjata kebenaran? Karena kalau kita tidak melakukan itu, artinya kita tidak sadar bahwa kita menentang Allah, karena kita ini adalah orang yang sudah ditebus. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, janganlah kita membiarkan tubuh kita ini dipakai oleh iblis untuk hal-hal yang tidak baik atau menjadi senjata kelaliman. Serahkanlah diri kita ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan menggunakan kehidupan kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita baca Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Dan ketika kita menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan sebagai persembahan kita, kita itu memberikan persembahan atau ibadah kita yang sejati itu adalah tubuh kita.
bukan hal-hal yang lain. Tetapi ketika memberikan tubuh kita, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ketika kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, itu juga adalah ibadah. Tetapi di dalam kehidupan itulah orang-orang melihat bahwa apa yang ada dalam diri kita itu tercermin dari perbuatan kita. Kita beraktivitas sehari-hari di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Kita mungkin kalau kita membacakan firman Tuhan, mungkin orang tidak bisa langsung mendapatkan maksud atau arti yang sebenarnya. Tapi dari perbuatan kita orang bisa melihat bahwa kehidupan kita itu adalah surat-surat yang hidup. Orang bisa membaca kehidupan kita, dan ketika dia membaca, dia bisa melihat bahwa hidup kita itu yaitu dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya suka sekali menonton berita-berita tentang pangeran kerajaan Inggris, yaitu di situ ada Pangeran William dan istrinya Kate. Pangeran ini sering diberitakan datang ke tempat-tempat di pelosok Inggris. Dia memberikan bantuan, dia menolong orang-orang yang kekurangan. Artinya bahkan kehidupan mereka itu mereka benar-benar perhatikan. Mereka tidak sembarangan berbicara, mereka tidak sembarangan memakai baju, cara berpakaian mereka, cara memilih kata-kata. Saya suka karena memang kehidupan itu harus seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan kehidupan kita itu berjalan sehingga tidak terkontrol. Saya senang kehidupan pangeran ini karena memang kehidupannya itu dia kontrol, dia jaga supaya benar-benar tidak sembarangan bersikap, sehingga orang bisa melihat bahwa dia itu adalah seorang pangeran. Jadi sebagai seorang anak Tuhan, yaitu kita memiliki identitas sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak bisa sembarang. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan kata-kata. Apakah kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa menyakiti orang lain, ataukah kata-kata itu bisa membangun orang lain. Kita juga harus memperhatikan kehidupan kita setiap harinya, bagaimana orang bisa melihat sebagai seorang Kristus, sebagai seorang anak Kristus, kita melakukan hal yang tidak baik, bukan saja di gereja, tapi di pekerjaan kita. Orang bisa menilai apakah kita itu seorang anak Kristus, seorang anak Tuhan atau bukan. Seperti pangeran tadi, dari caranya berpakaian, caranya berbicara, dia itu mewakili kerajaan Inggris. Dimanapun dia itu mewakili kerajaan. Sehingga kehidupannya itu mencerminkan budaya gaya yang ada dalam kerajaan itu. Begitu juga hendaknya kita sebagai orang Kristen, hendaknya kehidupan kita itu mencerminkan kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang saya baca tentang seorang pribadi yang namanya Eko Pratomo Suyatmo. Mungkin kita pernah mendengar siapakah laki-laki ini. Eko Pratomo Suyatmo ini dikenal, dia sering muncul di berita
Dia ini seorang pakar di dalam bidang industri reksadana di Indonesia, yaitu industri keuangan, yaitu surat-surat berharga, yaitu berhubungan dengan investasi dan keuangan. Dia juga menulis banyak tentang itu. Saya ingin bercerita bahwa Eko Pratomo Suyatmo ini memiliki istri yang sudah lama sekali. Ketika anak-anaknya masih kecil, istrinya itu tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika anaknya itu lahir, anak yang keempat, beberapa waktu kemudian istrinya itu mengalami gangguan kesehatan, sehingga dia itu tidak bisa bergerak dan hanya bisa di tempat tidur. Padahal anaknya juga masih kecil. Eko Pratomo Suyatmo ini benar-benar seorang laki-laki yang menunjukkan kualitas cinta yang luar biasa kepada istrinya. Dari kecil, dari anak-anaknya masih kecil, dia merawat anak-anaknya, bahkan dia juga merawat istrinya. Setiap hari dialah yang membersihkan istrinya, memandikannya, mengelap kotoran-kotoran, semua dia baikkan di tempat tidur, memberi makan. Setelah dia itu melakukan aktivitas sehari-hari, dan dia juga merawat anak-anaknya yang 4 orang itu. Yang luar biasa, saudara, dia melakukannya itu bukan dalam waktu yang singkat. Artinya dia melakukan itu dalam waktu yang begitu panjang, yaitu dikatakan 25 tahun. Jadi bisa kita bayangkan selama 25 tahun dia lakukan, sehingga anak-anaknya yang kecil itu, yang keempat orang itu sudah ada yang tamat kuliah. Jadi setelah 25 tahun dia lakukan itu dengan bersuka-cita, dengan tidak bersungut-sungut dengan keadaan itu. Jadi anak-anaknya bisa melihat bagaimana seorang sosok ayah yang menunjukkan begitu kasih istri, bahkan ketika anak-anaknya mulai dewasa, dia berkata kepada ayahnya, karena dia tahu bahwa ayahnya juga membutuhkan seorang yang bisa merawat dia. Mereka berkata, ayah, biarlah kami yang merawat ibu, sudah cukup ayah memberikan waktu yang begitu panjang untuk merawat. Ini waktunya ayah juga punya seorang pendamping untuk merawat ayah, yang menemani ayah. Jadi Bapak Eko Pratomo ini berkata kepada anak-anaknya, anakku, saya menikahi ibu kalian itu karena saya mengasihi dia. Sebelum dia sakit juga dia merawat ayah. Dia memberikan kasih kepada ayah, dan dia juga bersusah payah sehingga dia memberikan kepada ayah 4 orang anak yang lucu-lucu, melihat buah cinta ayah. Artinya saya merasa tidak adil apabila pada saat ibu kalian sakit saya harus meninggalkannya dan mencari orang yang merawat saya. Tidak, saya tidak merasa adil seperti itu. Bagaimana perasaan dia? Saya mau menunjukkan kasih saya itu, cinta saya itu benar-benar besar pada dia. Saya berumah tangga dengan ibu kalian dasarnya bukan karena nafsu, tapi karena cinta. Jadi kalau hanya berpikir memenuhi keinginan saya tidak akan melakukan ini. Tapi karena ini adalah karena saya benar-benar mengasihi dia, saya mau berkorban. Istrinya yang saat itu sedang sakit juga mendengarnya, dan air matanya
kerja Tuhan. Dia benar-benar bahagia punya seorang pendamping, punya seorang suami yang punya kualitas yang luar biasa, yang mengasihi dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita juga harus menunjukkan kualitas seorang anak Kristus yang benar-benar memberikan kehidupan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menunjukkan, orang akan bisa melihat dan orang akan tertarik untuk datang kepada Kristus ketika dia melihat. Jadi kiranya setiap kita bisa kembali melihat bahwa hidup kita ini bukan kita lagi. Hidup kita ini sudah memiliki Kristus. Marilah kita pakai kehidupan kita ini untuk senjata-senjata kebenaran. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu membuat lebih banyak lagi orang datang kepada Kristus. Lebih banyak orang lagi mau hidup dalam Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya sharing ini bisa menguatkan kita, bisa merubahkan kita untuk lebih dekat dengan Kristus, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dan ketika nama Tuhan dipermuliakan, percayalah saudara, Tuhan juga akan mempermuliakan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau dalam FA ini kami bisa merasakan Tuhan hadir. Kami bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami melihat Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Oleh karena kasih-Mu yang besar, setiap kami Engkau layakkan Tuhan. Engkau tembus kami Bapa, sehingga kami bisa melihat Tuhan janji-janji, berkat-berkat yang besar ada di hadapan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di tengah wabahnya pandemi COVID-19 ini, bahwa tangan yang kuat senantiasa menjaga kami, sehingga kami semua Bapa bisa terlindungi. Walaupun Bapa, kehidupan kami bukan milik kami, tapi kami percaya Tuhan, ketika saatnya kami harus kembali kepadamu, itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami. Berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk orang-orang yang melayani di dalam Tuhan, yang telah Engkau panggil, baik pun yang saat ini masih bekerja, terus Tuhan Engkau kuatkan. Engkau berkati gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati bangsa ini. Biarlah Tuhan, kami bisa melewati ini semua Tuhan, oleh karena kasih anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.